Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja. Salam dari saya untuk keluarga, teman-teman dimanapun teman-teman berada. Bek tim nasional kita, Mads Hilgers, sudah dikabarkan mengalami cedera. Dan pasti teman-teman juga sudah mengetahui. Tetapi cederanya ini tidak main-main. Dalam waktu yang lama yang tidak bisa diprediksi kapan dia bisa kembali lagi ke lapangan. Bermain bersama dengan klubnya, FC20, dan juga bermain untuk tim nasional. Karena dalam waktu dekat kan pada 2 bulan lagi kita akan ke Sydney. Ya, dipimpin oleh pelatih baru kita, Patrick Kluivert. Tim Garuda kita akan bertarung melawan Australia. Di bulan Maret ada 2 pertandingan sebelum kita balik. Tanggal 25 Maret bertarung di GBK dengan Bahrain. Mads Hilgers ini menjadi salah satu elemen penting di jantung pertahanan kita. Dan dia melewatkan 2 pertandingan terakhir melawan Jepang dan Arab karena juga mengalami cedera. Ya, terakhir dia bermain di China ketika kita kalah dengan 2-1 dan juga dia bermain dengan Bahrain. Nah, ini agak was-was juga ketika Peter Unigen, asisten pelatih di FC20, mengatakan bahwa Mads akan absen dengan durasi waktu yang panjang, yang lama. Nah, semoga saya pikir boleh saja lama, ini masih Januari sampai di Februari lah. Sehingga di Maret dia pulih lagi, ya, sehingga dia bisa bermain memperkuat tim asuhan Kluivert. Karena tenaga dari Mads Hilgers ini sangat dibutuhkan di belakang. Kemungkinan besar kalau bermain dengan gaya permainan atau pola yang disukai oleh Patrick Kluivert dengan flat 4 back, polanya 4-3-3, bermain dengan lebih attacking, ya, attacking menyerang ini atau attacking football. Saya pikir dia akan berduet dengan Jai. Ya, walaupun di sana juga masih ada kesempatan buat Rizky Ridho, tapi Mads jika bugar tampil oke, ya dia akan dipasang oleh Patrick Kluivert di garis belakang. Jadi memang dia sangat penting ini. Dia sudah melewatkan 5 pertandingan bersama dengan FC20 di semua ajang, termasuk di Piala KNVB pada dini hari tadi, di mana 20 kalah dari Go Ahead Eagles ya, dengan 3-1. Boleh di Liga mereka menang dengan 2-0 lawan Go Ahead, tapi akhirnya di kompetisi di Piala KNVB babak 16 besar itu mereka tumbang tanpa Mads Hilgers. Mads Hilgers ini kita tahu bersama bermain di belakang, bermain dengan 4 back itu. Posisi dia biasanya terakhir bermain dengan Alex van Horenbeek, tetapi sekarang digantikan oleh pemain yang selalu ketika Hilgers ini cedera selalu dimainkan. Pemain yang akan melapis dia adalah Gustav Lagerbielke. Itu ketika melawan Olympiakos, ya, di pertandingan ke-6 pada 12 Desember yang lalu, di mana bermain 5-0 saat itu, Twente dan Olympiakos di Liga Eropa. Mads Hilgers ditarik di babak kedua dan Gustav Lagerbielke yang masuk mengisi posisi dia untuk bermain di belakang, ya, bersama dengan Alex van Horenbeek. Nah, memang ini harus berhati-hati, semoga pemulihan dari Mads Hilgers ini cepat. Kalau sudah 5 pertandingan, ada 3 pertandingan di Eredivisie dia tidak bermain. Itu terakhir lawan Willem 2, sebelumnya lawan AZ. Kemudian ada Groningen, ya kalau nggak salah 3 pertandingan itu. Nah, 2 di Piala KNVB ya, termasuk pada dini hari tadi. Kemudian pada tanggal 19 akan bertarung dengan Nah Breda. Apakah Hilgers akan bermain? Ini masih tanda tanya juga, karena dalam waktu yang panjang saya yakin dia tidak akan bermain. Kalau melihat dari apa yang dikatakan oleh Peter, ya. Tetapi pelatih mereka Josip Osting juga dari FC20 berharap bahwa dia cepat pulih. Namun tidak bisa dipastikan kapan dia bisa bermain. Itu yang membuat kita agak ya was-was lah untuk ke depan menghadapi Australia. Setelah tanggal 19 Nah Breda itu di akhir Januari ini ada 2 pertandingan di Liga Eropa yang harus dimainkan FC20. Nah, itu pertanyaan lagi. Ya, mungkinkah Hilgers sudah pulih? Ya, kita tidak tahu karena 1 pertandingan lagi itu ada lawan Malmo, mereka tandang, balik ke kandang tanggal 31 tuh Januari menghadapi Besiktas. Nah, kalau ke Malmo itu tanggal 24. Saya pikir nggak akan dibawa. Ya, tidak akan gampang dia untuk, walaupun dia sudah agak oke untuk dibawa. Mungkin saja setelah melewati bulan Januari ini itu bisa dalam pemulihan di bulan Februari. Ya. Tapi saya meyakini ya dia akan cepat pulih. Kemudian karena kita bermain melawan Australia itu pada tanggal 20 Maret. Jadi masih oke, masih punya waktu. Walaupun kalau melihat dari tadi apa yang dikatakan oleh asisten pelatih Twente kan
dalam jangka waktu yang cukup panjang. Berarti cedera dari Messilgers ini itu serius ya, kalau bisa melewati begitu panjang sejak tanggal 12 Desember yang lalu. Habis lawan Olympiakos ya sudah tidak bisa bermain lagi. Dan bagi Kluivert tentunya harus mengambil antisipasi, menyiapkan pemain. Tapi saya pikir saya tidak khawatir, tanpa Messilgers juga kan kita bisa menang melawan Arab Saudi. Ya, jadi saya pikir kita masih punya Kevin Dix yang bisa bermain sana, ada Rizky Ridho. Nah, untuk bisa bermain melawan Australia masih bisa, ada Jordi di sana. Tapi mungkin kalau Mes tidak bermain, Rizky Ridho yang akan bermain dengan 4 back untuk mendampingi Jai Ises. Kevin Dix akan ada di kanan. Ya, kemudian Verdonk ada di kiri. Nah, kalau ada opsi lain, ketika Kevin Dix coba ditarik ke dalam untuk mendampingi Jai Ises, berarti posisi bek kanan ada Sandy Walsh yang akan masuk ke sana. Dengan catatan Rizky tidak dimainkan, ya. Tapi kalau Rizky main bersama dengan Jai, maka Kevin Dix yang akan mengambil di posisi. Saya pikir lebih enak itu. Jai, Rizky Ridho dan Verdonk di kiri bersama dengan Kevin Dix. Lain halnya kalau sudah ada Messilgers, sudah tersedia Messilgers, ya dia bisa dimainkan bersama dengan Jai Ises. Nah, untuk ke sana, saya pikir pelatih Patrick Kluivert dan Dani Lanzat sudah balik. Ya, semalam mereka sudah balik ke Belanda, dan ini akan menjadi tugas bagi Patrick Kluivert untuk mengunjungi. Ya, semoga ini dilakukan oleh dia. Pasti dia akan memastikan kondisi semua pemain. Apalagi Mes dalam keadaan yang belum bugar, masih dalam pemulihan, cedera. Ini akan dikunjungi oleh Patrick Kluivert dan juga Dani Lanzat, termasuk dengan asisten pelatih yang lain, yaitu Alex Pastoor di sana. Nah, mumpung ada di Belanda, bukan saja ke Hilgers mereka akan datang, tapi saya pikir akan ke semua pemain yang bermain di tim nasional kita. Ada sana, karena kita tahu masih sana masih ada Ivar Janner kan bermain di kedua di Utrecht U21. Ya, kita akan lihat dengan Calvin Verdonk juga dengan Nijmegen. Ada Tom Haye bermain di Almere, itu pasti akan dikunjungi. Eliano Reinders ya ada di Paxwall, dia akan pasti dikunjungi. Sementara pemainnya di bidik lainnya adalah Emiliano Jonathans ya, walaupun belum pasti, tapi mungkin akan dipantau oleh Patrick Kluivert, karena Patrick Kluivert sudah mengatakan dia akan memanggil beberapa pemain. Yang sudah dipastikan adalah Jairo Redewald, tapi masih ada 2-3 lagi yang dia pantau, dia incar di sana, yang terbaik tentunya, yang tidak main-main, yang kelasnya seperti Jairo. Ya, sayang Michel Becker belum bisa bergabung karena terbentul, ya saya bilang di konten saya sebelum tadi pagi itu, bahwa dia, tapi kalau seiring waktu mungkin masih bisa diyakinkan, ya kita tidak tahu, karena ini kan aturan FIFA, tergantung dari PSSI. Kita tahu bersama ada lobby-lobby tinggi yang bisa dilakukan oleh Pak Erik, tapi Pak Erik tidak mau membenturkan ini dengan ada aturannya. Kalau memang tidak tersedia ya, karena dia lewat buyut yang bukan kakek nenek bagi Michel Becker, sayang memang, karena dia sudah dibuyut ini memang tidak bisa. Ya, tapi di belakang saya pikir oke, karena Michel Becker walaupun kita suka bersama dengan posturnya yang bagus, dia pemain grade A benar ini, pemain dari Atalanta yang dipinjamkan di Lille. Ya, kita masih punya memang bek kiri Calvin Verdonk ya, dengan pelapisnya ada 2 ya, Sain Patinama dan Arhan. Tapi Nathan Cho juga bisa bermain di posisi bek kiri. Memang alangkah lebih baik kalau memang ada pemain top seperti Michel Becker. Tapi oke, saya tidak bicara ke situ. Sekarang kita akan coba untuk bisa melihat bagaimana kondisi dari Messilgers. Dani Lanzat rencananya mungkin akan berkunjung untuk bisa bertemu, melihat kondisinya, untuk kemudian melaporkan, ya akan memberikan motivasi. Dan Messilgers senang dengan keberadaan pelatih Patrick Kluivert, dan dia mungkin berharap untuk cepat sembuh, ya pulih, sehingga dia bisa memperkuat tim nasional kita. Karena pasti Messilgers akan ingin bermain melawan Australia, ya dengan gaya attacking football ya yang bagus sekali, ya tentunya yang dia inginkan dengan apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert, ya kita akan tunggu. Itu dia. Jadi doa saya dan doa teman-teman semua para netizen penggemar sepak bola Indonesia tertuju kepada Messilgers, semoga Mes ini cepat pulih ya. Dalam pemulihan ini ya, kalau dia oke, cepat baik, ya dia bisa tersedia buat klubnya, dan juga tersedia yang paling penting untuk tim nasional, sehingga dia bisa berjuang bersama dengan pemain-pemain lainnya untuk membawa Indonesia terbang tinggi dan bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, karena yang diincar situ kan 2026. Itu yang akan kita nantikan, teman-teman. Apa yang akan terjadi ke depan dengan tim nasional kita setelah diracik oleh pelatih baru Patrick Kluivert. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.